Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Indara Madina dari kelas G dengan NIM B1A121255. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Pengertian konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Menurut C.F. Strong, dengan paham teori modern, konstitusi dengan undang-undang dasar. Fungsi konstitusi. Yang pertama, sebagai landasan konstitusional. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar. Menurut Astim Rianto tahun 2009. Yang kedua, untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme oleh Karl Joachim Friedrich. Dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Tetapi, yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Menurut Taib dan Hamidi tahun 1999. Yang ketiga, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. B. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan rakyat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang C. Dijadikan landasan penyelenggara negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang D. Menjamin hak-hak asasi warga negara. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara HAM. Prosedur mengubah HAM kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Sumber historis, sosiologis, dan politik. Konstitusi diperlukan agar dapat membatasi kekuasaan pemerintahan atau penguasa negara. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar kemanusiaan terjerumus dalam dokumen, berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara dan satu sisi lain untuk menjamin hak-hak warga negara. Materi muatan konstitusi. J.G. Steinbeck mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut. A. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. B. Ditetapkan dengan bersifat fundamental. C. Pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang bersifat fundamental. K.C. Ward menegaskan bahwa dalam sebuah negara, kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi pada asasnya hanya 3 masalah pokok sebagai berikut. Yang A. Struktur umum negara seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial. B. Hubungan dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasaan satu sama lain. Menurut A.H. Struycken menyatakan bahwa konstitusi dalam sebuah dokumen formal berisikan hal-hal sebagai berikut. 1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. 2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. 3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. 4. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. 5. Hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu warga negara. Menurut Mariam Budiarjo, arti konstitusi adalah
bahwa setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai satu, organisasi negara, misalnya badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, proses pengubahan undang-undang dasar. Yang keempat, membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal-hal apa saja sih yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang? Yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara bahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian tentang prosedur penyelesaikan masalah penyelenggaraan yurisdiksi ada oleh salah satu badan pemerintah. Hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 misalnya diatur secara khusus dalam bab 10A pasal 28A sampai 28J. Prosedur pengubah Undang-Undang Dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 misalnya diatur secara khusus dalam bab 16 pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar biasanya terdapat jika para penyusun Undang-Undang Dasar ingin menghindari terulang kembalinya hal-hal yang baru saja diatasi. Misalnya, munculnya seorang diktator atau suatu monarki kembalinya. Undang-Undang Dasar Federal Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme dari Undang-Undang Dasar oleh karena dikhawatirkan bahwa sifat unitarisme dapat melicinkan jalan untuk munculnya kembali seorang diktator seperti Hitler. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, misalnya diatur mengenai ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak akan mengubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Terdapat dalam pasal 37 ayat 5. Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara, mencerminkan semangat atau spirit yang oleh penyusun Undang-Undang Dasar ingin diabadikan dalam Undang-Undang Dasar, sehingga mewarnai seluruh naskah Undang-Undang Dasar itu. Misalnya, Undang-Undang Dasar Amerika Serikat menonjolkan keinginan untuk memperkokoh penggabungan 13 koloni dalam suatu uni, menegaskan dalam pemulaan Undang-Undang Dasar. Kami, rakyat Amerika Serikat, dalam keinginan untuk membentuk suatu uni yang lebih sempurna, menerima undang-undang ini untuk Amerika Serikat. Selanjutnya, Konstitusi. Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau dalam masa kemerdekaan, masa berlakunya pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai Agustus 1950. Dengan catatan, mulai 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Konstitusi RIS 1949 masa berlakunya pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Konstitusi Undang-Undang Dasar S 1950 pada masa berlakunya 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Konstitusi Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Orde Lama yaitu pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 1965. Dan pada masa Orde Baru, masa berlakunya pada tahun 1966 sampai 1998. Tuntunan Konstitusi. Tuntunan konstitusi yaitu mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsiran atau multitafsir, dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter,
sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi dan nepotisme KKN. Pada awal reformasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum cukup membuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Dasar pemikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga menimbulkan multitafsir, kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Dan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan reformasi. Awal proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/1993 dengan referendum pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ketetapan MPR mengenai HAM mengawali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian penjelasan saya mengenai nilai dan norma konstitusional. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.